Di sini saya kasih lihat indeks IHSG. Jadi IHSG kita kalau kita perhatikan memang kan minggu lalu saya sudah sempat mention ya ke teman-teman bahwa memang harganya udah cukup premium. Jadi teman-teman kalau yang sudah punya saham-saham big caps lebih baik dikurangi dulu porsinya, karena kalau kita lihat kan ya potensi turunnya tuh lebih tinggi nih. Kalau teman-teman lihat waktu minggu lalu saya live itu kalau nggak salah di hari apa ya, saya agak lupa, kalau nggak salah Selasa ya, itu IHSG kan udah di dekat-dekat angka 7.300an nih. Orang-orang pada bilang all time high, udah pada takut nih karena udah nggak ada katalis apa-apa di harga waktu di range harga 7.300an. Dan ternyata benar, kalau misalkan kita lihat memang di tanggal 16 kemarin tuh di hari Jumat market kita itu jebol, akhirnya indeks turun. Nah, ketika turun di hari kemarin itu kan berusaha untuk rebound nih. Tapi yang menarik itu di hari ini, di mana tadi di sesi 1 itu kan sempat bergerak naik nih, tapi tutupannya itu malah ditarik ke bawah lagi. Jadi masih terkoreksi, naiknya tuh tipis saja 0,02% jadi angka tutupannya. Jadi kalau kita lihat kayaknya market ini nggak mau kasih IHSG itu bergerak naik dulu, karena memang kalau kita lihat kan ke depannya itu secara fundamental makroekonominya masih belum mendukung ya. Tadi sempat saya mention bahwa Bank Sentral Amerika Serikat itu bersikap cukup agresif, itu harusnya juga jadi sentimen cukup jelek bagi pasar keuangan, terutama pasar modal. Dan kalau teman-teman perhatikan nih, di seluruh dunia ya, hampir kalau nggak salah saya sih secara data itu 90 bank sentral yang ada di tiap-tiap negara itu sudah bersikap agresif. Dan kalau kita lihat memang Indonesia agak telat nih. Makanya kalau kita lihat dari IHSG-nya sendiri, pergerakan indeksnya itu masih berusaha optimis nih. Saya bilang masih berusaha optimis. Tapi kalau sekarang semenjak hari Jumat kemarin dia jebol, turun dalam, secara MA juga udah di bawah MA 20, dan dari hari Senin kemarin pun closingan itu selalu ada di bawah angka MA 20. Ini menandakan mungkin pergerakan IHSG itu akan kecenderungan bergerak sideways. Sideways-nya di range berapa? Mungkin balik lagi di angka di 7.100 sampai 7.000, mentok-mentok 7.200. Kalau saya bilang 7.230 lah atau 7.250 itu merupakan angka yang sudah cukup premium ketika pergerakan IHSG itu bergerak sideways. Jadi mungkin yang bisa di highlight buat teman-teman saham-saham big caps lebih baik bisa dikurangi porsinya, kita trading jangka pendek aja gitu. Kalau misalkan ada yang mau tanya boleh nih, saya akan coba bantu secara teknikal ya. Ini ada yang tanya MDKA view-nya gimana? Merdeka Copper Gold. MDKA teman-teman bisa lihat di sini dia pergerakannya masih bergerak sideways ya. Dia masih ranging nih. Jadi dari MA 20 sama MA 200-nya itu kan masih bergerak sejajar ya. Jadi saya sih kalau misalkan ditanya apakah dalam waktu dekat dia bisa bergerak naik, menurut saya enggak. As long as dia volumenya itu masih tetap kecil, dia pasti potensinya kalaupun turun pasti dekat-dekat angka 4080 dia bakal tes support. Kalau misalkan dia jebol ke bawah, ada support kuat di angka 3920 baru dia rebound lagi naik. Nah teman-teman kalau misalkan mau memanfaatkan trading pendek, kalau mau beli MDKA lebih baik masuknya itu di bawah angka 4000 aja. Jadi let's say kita masuk di 3980, 3970 dengan asumsi dia bisa rebound di dekat-dekat angka 3920 yang merupakan angka support kuatnya. Karena ini teman-teman bisa lihat nih 1 2 3 dia rebound terus nih. Jadi ya kalau misalkan masuk di harga sekarang kan hari ini tutupan 4170, saya sih nggak mau kasih rekomendasi buy ya, walaupun hari ini tuh tutupannya rebound, bisa dikatakan satu hari ini dia rebound dari angka support di 4080. Tapi kalau misalkan baru masuknya di 4170, saya sih nggak mau, mending enak kita minta diskon aja di 400, terus misalkan kalau ternyata dia jebol antri lagi di 3950. Itu untuk MDKA. Pak Haji, apa yang terjadi dengan saham Bakri Chips Pak? Sempat ARB berjamaah tapi ditarik di closingan, especially Bumi.
Karena orang-orang masih cukup banyak yang trading ya. Jadi orang itu masih apa ya? Masih banyak yang pegang lah. Investor retail tuh banyak banget yang punya saham-saham bumi. Jadi ketika hari ini makin turunnya makin dalam, mereka ngelihat nih ada angka support di range harga 150-an. Jadi orang pada asumsi untuk akumulasi beli. Walaupun memang kalau kita lihat jangka pendeknya di sini kan dia masih bergerak downtrend ya. Teman-teman kalau misalkan mau betting masuk sih, hari ini tuh merupakan keputusan yang cukup tepat kalau misalkan tadi sempat beli di harga 160 atau di 170, karena dia hari ini kan tutupan rebound nih. Kalau misalkan dilihat secara pergerakan teknikalnya, dia potensi untuk bergerak rebound. Tapi teman-teman harus berhati-hati ya, karena dia kan udah ada di bawah angka EMA 20-nya, jadi kemungkinan dia untuk bergerak downtrend-nya itu lebih kenceng. Ya, ini balik lagi setiap analis teknikal kan ngebacanya beda-beda. Ada yang ini udah bilang patah arah. Jadi uptrend-nya udah putus, tapi orang masih ada yang berasumsi enggak nih masih bisa rebound kok. Nah, kita tinggal lihat besok aja. Kalau misalkan besok dia hari ini kan tutup berapa? 168 ya. Kalau ternyata dia besok ada di atas angka 168, let's say dia balik angka ke 180 deh. Nah, itu dia bisa beneran rebound. Tapi kalau ternyata dia tutupannya lebih rendah dari 168, teman-teman lebih baik di cut loss aja dulu. Itu untuk bumi. Antam. Boleh, kita lihat harga Antam setelah dia keluar dari area sideways-nya ini masih malu-malu kucing nih untuk dia melanjutkan penguatan ke 2200-an ya. Hari ini tutup 2050. Kalau misalkan mau masuk nggak apa-apa, as long as dia ada di atas angka 2010. Jadi kita bisa jadikan acuan nih, 2010-nya ini merupakan area support kuatnya dia. Jadi kan hari ini tutup 2050, besok kita antri 2040 aja. Tapi kalau ternyata ke bawah, makin turun ke bawah 2010, kita cut loss aja kalau misalkan memang nggak punya dana. Ntar antri beli lagi di bawah angka 1870, di dekat-dekat angka 1870 ini. Jadi Antam itu as long as dia ada di atas angka 2010, menurut saya masih cukup menarik untuk dikoleksi. Kenapa saya bilang gitu? Karena dia saat ini ada di atas angka EMA 20-nya. Gitu. Itu untuk Antam. BRMS, ada yang tanya BRMS. Tadi kan kita udah bahas buminya, dia tutupan rebound. BRMS juga sama. Walaupun turun, hari ini tutupannya rebound. Tapi ini saya agak takut ya. Kenapa saya bilang agak takut? Teman-teman lihat di sini dia itu ngebentuk dead cross. Nih. Jadi MA 20-nya itu menembus ke bawah garis MA 100-nya. Jadi ini potensi untuk dead cross. Jadi kalau teman-teman bilang kalau misalkan ternyata ini beneran dead cross, berarti dia bakal turunnya dalam. Tapi lihat nih di sini teman-teman. Saya coba gedein dikit ya. Di sini tuh kemarin juga sempat nih mau nge-dead cross. Jadi gambarnya sama nih. MA 20-nya nyentuh MA 100, tapi ternyata dia balik naik lagi. Akhirnya membuat apa? Harga sahamnya naik. Nah, ini orang juga jadi agak ragu nih, karena sebelumnya jadi kayak gini. Apakah dia beneran dead cross? Kalau dead cross dia bisa makin turun dalam. Tapi kalau ternyata dia mantul, dia bisa bergerak naik lagi. Tapi kalau saya lihat sih agak menyeramkan ya untuk si BRMS ini turunnya. Jadi kalau misalkan dia bergerak semakin turunnya ke berapa nih? Dia bisa turun sampai ke angka 162. Dan teman-teman bisa lihat di sini kan secara volumenya juga gede ya, secara volume jualnya ini. Jadi kalau masuk sekarang sih bukan keputusan yang cukup bijak sih menurut saya, karena di sini dead cross. Kita coba bantu pakai indikator deh biar lebih jelas. Dari stokastik gimana? Nah, dia stokastik memang sudah overbought. Udah oversold maksud saya. Jadi orang ini ada yang mulai berasumsi bakal masuk. Nah, jadi terus kita pakai William Percentage R. Pakai William Percentage R masih belum. Jadi kalau teman-teman masuk, mending nunggu dia nge-cross nih, yang garis warna kuning sama yang hijau mudanya. Jadi dua indikator bilang enggak ya. Kalau MA dia ada dead cross, terus yang William Percentage R dia masih belum ada potensi pembalikan arah, walaupun yang stokastik udah bilang dia berpotensi berbalik arah. Kalau saya lebih enak masuknya kalau udah hijau aja candlenya. Kalau candlenya masih merah, nggak berani masuk sih saya.
Jadi lebih baik ditunggu aja. Sama halnya dengan Bumi tadi, saya juga kalau misalkan teman-teman mau masuk harus berani cut loss. Tapi kan kalau Bumi kan tadi kan level supportnya itu lebih deket ya. Jadi kalau mau cut loss lebih enak. Sedangkan kalau BRMS ini kan level supportnya jauh. Jadi potensi risikonya tuh lebih besar gitu. Gitu. Ada lagi yang tanya BP. BP kita lihat. Waduh, BP turun ya, jebol ya. Jadi teman-teman, BP dia kalau misalkan teman-teman masih punya, wah turunnya bisa dalam sih ini saya ngelihatnya. Dia bisa, ini kan hari ini tutupan 155. Kalau besok dia lebih rendah dari 150, bisa sampai ke 119. Lebih baik sih BP di cut loss aja sih. Lebih baik kita buy on weakness aja. Penurunannya ini juga masih berpotensi lama sih kalau saya ngelihat BP ini. Jadi mungkin besok ya kalau saya lihat BP ini dia opening bisa di bawah 150 bahkan. Tapi mungkin closingnya dia malah bergerak agak naik. Tapi kalau misalkan ditanya apakah udah boleh koleksi, saya bilang enggak dulu. Koleksi BP kalau dia udah mulai bergerak ranging. Tapi kan ini kan dia udah jebol-jebol 2 kali, lebih baik harusnya keputusan yang bijak kalau teman-teman nggak masuk dulu. Kalau misalkan ternyata udah sempet masuk, ya cut loss aja nggak apa-apa. Gitu. INKP. INKP kemarin itu harusnya menarik loh. Tapi ternyata hari ini jadi jelek patternnya. Kalau kemarin tanpa ada candle yang merah ini kan dia beneran rebound dari support dan bergeraknya naik. Nah ini kayaknya orang-orang yang trading di INKP itu kebanyakan ngeliatin teknikalnya nih. Jadi pada ketipu semua. Jadi INKP ini di hari Senin kemarin itu kan sempat turun ya, sempat ke 8975, habis itu dia rebound naik balik lagi ke atas. Dengan berarti kan kalau misalkan rebound itu orang banyak yang makan, banyak yang beli. Tapi ternyata hari ini orang-orang yang pada beli kemarin itu malah melakukan aksi trading. Jadi trading jangka pendek karena orang ekspektasinya hari ini rebound harusnya besok banyak yang makan. Tapi ternyata semua sepemikiran nih. Kemarin rebound semua pada masuk, hari ini nggak ada yang mau makan, akhirnya semua pada jual, akhirnya jebol. Nah kalau patternnya kayak gini apakah boleh masuk? Nggak. As long as ada di angka 8975 sih masih nggak apa-apa. Karena juga dia masih ada di atas sama angka EMA 20-nya kan. Tapi kalau saya sih ngelihatnya mungkin dia bakal bisa turun lagi sih kalau isi INKP ini. Jadi mungkin agak hati-hati kalau teman-teman mau masuk INKP. ADMR boleh kita coba bahas sedikit. ADMR dia kembali ke area sideways-nya. Kalau misalkan teman-teman mau punya lebih enak di average down aja, nggak usah cut loss, nggak apa-apa. Hari ini kan tutup di 1775. Ini dia itu ada area sideways-nya di 1575 sampai 1815. Dan berarti ini bisa diasumsikan kan masih jauh nih untuk dia bakal turunnya. Jadi kalau teman-teman mau average down, cicil dikit-dikit aja. Jadi kan misalkan hari ini 1775, kita besok kalau mau masuk di 1715. Kalau ternyata makin turun, kita average down lagi di 1620. Tapi untuk game plan-nya ADMR ini jangka panjang ya, jangka menengah sampai jangka panjang ya. Jadi nggak bisa kita berekspektasi ADMR ini tiba-tiba jebret balik ke angka 2000 itu dalam let's say 1 minggu 2 minggu sih agak nggak mungkin sih. Jadi teman-teman kalau misalkan mau coba masuk trading di ADMR, time horizon buat tradingnya harus dipanjangin karena kita harus lebih bersabar gitu. Terus ada lagi yang tanya friend. Smart Friend masih di bawah 80, masih di dekat-dekat 80. Kemarin saya bilang ketika di 90 lebih baik cut loss kita akumulasi beli di 80 aja. Dan sekarang dia udah mulai stabil nih di 80, 81, 82. Kalau teman-teman mau masuk sih nggak apa-apa, cicil-cicil beli aja untuk Friend ini. Karena kalau Friend ini kalau tiba-tiba lompat dia bisa tiba-tiba jebret naik. Candlenya itu bisa lompatnya sampai cukup tinggi nih, bisa 10%, 5% itu hal yang sangat mungkin terjadi untuk Smart Friend. Karena sekarang udah bisa dikatakan angka 80 ini merupakan resisten kuatnya dia. Jadi dia itu suka banget
ranging di 80 nih. Nah, teman-teman bisa perhatikan kalau saya tarik garis makin panjang, angka 80 ini kan dia suka ada pergerakan, bisa rebound, dia bisa jebol, balik lagi. Nah, jadi 80 itu merupakan interesting point-nya buat si smart friend. Kalau saya sih dibilang, apakah dia masih berpotensi turun? Masih. Tapi untuk dia bisa rebound, saya lebih optimis dia bisa rebound ketimbang dia bakal jebol turun. Jadi kalau teman-teman misalkan coba mau akumulasi beli, antri di 80 aja, tapi kalau ternyata tutupan di 78 baru cut loss gitu. Karena saya ngelihat sih mungkin friend bakal stabil di 80 dulu sih, 80, 81, 82, balik lagi ke 80, 81 gitu terus sih. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan mau masuk Raja. Oke, kita coba melihat rukun Raharja. Raja ini saya bisa bilang orang sudah banyak yang ngikut, jadinya kayaknya dalam tanda kutip market makernya agak males nih untuk naikin lagi. Dan kalau teman-teman lihat pun juga harganya udah cukup premium ya, sampai ke 1200-an gitu. Jadi kalau teman-teman mau coba ngikutin katrolannya si Raja, menurut saya lebih enak masuknya itu ketika dia udah beberapa kali ngebentuk candle. Karena kalau dia let's say udah 3 kali bentuk candle tuh udah konfirmasi. Ini kan 3 kali, 2 kali deh, itu udah bisa dibilang dia konfirmasi. Dan kalau candlenya tuh memang harga closing hari sebelumnya sama harga openingnya di hari ini itu jauh lebih tinggi. Kalau yang jadi candlenya tuh harus kayak gini nih. Saya coba perhatikan dikit ya. Ini kan harga closing, maksud saya harga opening di hari kemarin itu harus jauh lebih rendah dibandingkan harga opening dari berikutnya. Nah, itu baru kita konfirmasi dia bergerak naik. Tapi kalau ternyata kayak gini, itu kan harga openingnya di hari sebelumnya sama hari berikutnya itu kan selisihnya dikit nih. Jadi nggak enak kalau masuk. Dan sama kalau teman-teman mau masuk, lebih enak tunggu misalkan let's say 1 hari candlenya udah hijau, hari berikutnya candlenya juga harus hijau. Nah, itu baru boleh masuk. Meskipun tetap harus ancang-ancang siapin cut loss ya untuk Raja ini. Tapi kalau misalkan saya bilang sih udah terlambat kalau misalkan baru mau masuk ngikutin katrolannya si Raja ini gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau teman-teman misalkan masih optimis dengan laporan keuangannya yang kemarin juga angkanya cukup bagus, ya masuk aja gitu. AGII, kita bahas aneka gas industri. AGII, nah AGII ini menariknya karena dia baru aja ngebreak area downtrend channelnya ya. Jadi dia ngebreak dengan volume juga tinggi kemarin. Jadi hari ini menurut saya cukup wajar kalau dia terkoreksi. Koreksinya pun persis di area support, di garis supportnya di angka 2300. Jadi kalau misalkan saya mau masuk sih AGII masih oke, as long as dia nggak balik lagi ke bawah angka 2200. Hari ini kan tutup 2300 nih. Jadi kalau mau spekulasi masuk 2300, 2290 nggak apa-apa. Tapi batas stop lossnya di angka 2200 ya, ingat ya itu.